adanya informasi dari Nabi SAW tentang kewajiban semua nabi-nabi, yaitu menyampaikan semua amanah syariat, baik itu perintah mengerjakan perbuatan, wajib ataupun sunnah hukumnya, dan juga mengingatkan tentang larangan, baik itu haram ataupun makruh kepada umatnya. Masalah mereka terima tidak terima, itu bukan tugasnya nabi-nabi. Tugas mereka, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ma'alaika ilal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Begitu juga Nabi SAW menyampaikan waktu Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan panggilan haji buat manusia. Beliau mengatakan, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Lalu Jibril mengatakan, ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Lalu Ibrahim AS memanggil orang-orang haji, kemudian suaranya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya semua nabi-nabi punya kewajiban dan mereka tidak akan diwafatkan sampai menyampaikan semua yang diamanahkan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tidak akan pernah berhenti, selalu kita saling mengingatkan tentang nikmat Islam dan iman. Karena ini adalah pondasi dan juga landasan dalam kita melalui kehidupan di muka bumi ini. Pegangan hidup, bagaimana kita mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan akhirnya membawa kepada kesempurnaan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan juga akan memandu kepada kehidupan yang abadi di akhirat sana. Makanya sebuah nikmat yang harus kita jaga dan Allah memerintahkan kita menjaganya sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Makanya harus selalu dirawat, dijaga, disyukuri. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa di pekan pertama, pekan kedua kita akan membahas lanjutan kajian Al-Kabair, itu dosa-dosa besar, dan kita masih di buku Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita akan masuk pada malam ini sebuah judul yang mungkin dianggap sederhana oleh sebagian orang, tapi masuk dalam kategori dosa besar, yaitu menunda-nunda amal yang wajib atau amal kewajiban. Menunda-nunda amal sendiri itu dikategorikan oleh para ulama dalam bab kelalaian atau ghaflah, dan ini juga ditegur dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pada dasarnya kita tidak boleh sama sekali menunda-nunda, terutama amal wajib, seperti contoh orang menunda sholat sampai keluar dari waktunya, menunda penunaian zakat, menunda puasa Ramadan padahal sudah masuk dan lihat hilal, menunda haji sampai lewat 5 tahun sementara dia punya kemampuan, menunda pernikahan bagi orang yang sudah akan terjerumus pada perzinahan karena sudah kena hukum wajib, menunda sengaja atau tidak ingin memiliki keturunan misalnya. Menunda banyak sekali hal-hal, misalnya jawaban panggilan orang tua dalam berbakti, seruan suami bagi istri, dan segala macam hal. Ini masuk dalam kategori bahasan. Jadi dalam judul menunda-nunda amal wajib ini akan banyak sekali bahasan dosa-dosa yang akan kita rincikan secara substansial insya Allah di pertemuan akan datang. Ya, satu demi satu kita akan bahas. Sepertinya masih banyak teman-teman di luar bisa merapat lagi. Jadi duduknya jangan saf sholat tapi saf ta'lim, bisa rapat-rapat. Ini perlu saya pakai bahasa Arab supaya bergerak atau gimana nih? Ya, rapat-rapat ikhwah sekalian. Masya Allah, banyak banget yang tobat ini ya. Baik teman-teman sekalian, salah satu ciri khas agama kita itu adalah semangat, ya, semangat, optimis. Kita dianjurkan dalam Islam tidak akan pindah ke satu tahapan yang lebih sederhana selama tahapan yang sempurna bisa. Contoh, kita tidak boleh sholat duduk dalam wajib sementara kita masih mampu berdiri. Kalau sudah tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu baru tidur. Gitu kan. Ada sebuah pesan penting di situ. Bahwasanya memang kita diperintahkan untuk selalu melakukan sesuatu yang sempurna dan semangat. Belum lagi kita tahu hadis Nabi SAW, saya tidak suka dengan kalimat pesimis dan saya suka dengan al-fa'al. Dan waktu ditanya apa itu al-fa'al, kata Nabi SAW kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, selalu semangat.
Hadis Nabi SAW yang sering kita sampaikan, bagaimana kalau di tangan seseorang dari kalian masih ada bibit tanaman dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menanam bibit pohon kurma sementara rambutnya sudah uban putih semuanya, jenggotnya putih, umurnya sudah sangat tua. Dan waktu ditanya kenapa anda lakukan itu, beliau mengatakan kalau tidak bermanfaat untukku atau tidak bisa mengambil, aku tidak bisa mengambil hasilnya, maka akan bermanfaat bagi orang sesudahku. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi ini salah satu ciri khas agama kita. Ada seseorang mu'allaf di negeri tetangga kita, saya nonton cuplikannya. Alasan dia masuk Islam, kenapa dia masuk Islam? Dia mengatakan saya menemukan kaum muslimin satu komunitas yang paling cepat keluar dari sebuah permasalahan. Dari kematian, kesedihan kematian, misalnya bangkrutnya usaha. Tidak saya temukan menurut dia orang yang seperti komunitas kaum muslimin. Karena memang agama kita mengajarkan kita tidak boleh putus asa. Ya. Sampai kata Nabi SAW, kalau sudah terjadi sesuatu, ucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan Allah lakukan apa yang Allah inginkan. Dan jangan kalian buka pintu lau kalau seandainya. Karena itu membuka pintu syaitan. Nah semua ini kalau kita rangkumkan sebenarnya menunjukkan memang dalam Islam kita dilarang untuk menunda-nunda sesuatu yang positif. Ya. Mungkin amal yang anda tunda itu adalah amal terakhir. Kita coba dengarkan dulu beberapa pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini ya. Seperti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan sekedar berangan-angan tanpa realisasi ya. Innal mina ra'sul amwal mafalis ya. Sesungguhnya berangan-angan tanpa realisasi dasar dari harta orang-orang yang bangkrut. Jadi kalau dia cuma berangan-angan mau berhasil, mau sukses tapi sama sekali tidak ada upayanya, dia selalu menunda-nunda, besoklah saya baru coba mencari investor, besoklah saya baru mulai sholat duha, besoklah saya baru mulai murajaah, besoklah saya baru dan itu. Ini adalah tanda-tanda kebangkrutan. Orang ini akan kehilangan ya kesempatan yang sangat banyak. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, tapi yang kurang lebih artinya dia mengatakan siapa yang lebih tua darimu sehari dan dia memaksimalkan hari itu maka dia lebih banyak pengalamannya. Siapa yang lebih tua sehari dan dia memaksimalkan maka dia lebih banyak pengalamannya 100 hari dari kamu. Ya, jadi sudah banyak ketinggalan seseorang yang banyak menunda-nunda. Seorang penyair Arab juga mengatakan, "Wala tarji amal al-yawmi ila al-ghad, la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu." Jangan pernah kamu menunda-nunda amalan hingga esok hari. Karena bisa saja pada saat tiba esok hari engkau sudah kehilangan peluangnya atau kehilangan kesempatannya. Dan dinukil dari Abu Ishaq rahimahullah, beliau mengatakan ada yang berkata kepada Abul Qais ya, nasihatilah kami, maka beliau mengatakan hati-hati dengan menunda-nunda, mengatakan nanti dan nanti. Al Hasan Basri rahimahullah berkata hati-hati dengan sikap suka menunda-nunda ya. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan di hari esok. Jika hari esok tiba, engkau berada di hari tersebut. Dan sekarang engkau masih berada di hari ini. Jika esok tidak menghampirimu, maka engkau tidak akan menyesali hari ini. Maksudnya kalau dimaksimalkan. Dan tentu banyak sekali statement ulama salaf berhubungan dengan masalah ini. Sampai ada seorang kalangan tabi'in atau tabi'in yang masyhur namanya Abdul Malik. Dia memiliki banyak keturunan, di antaranya keturunannya juga masyhur mengikuti ayahnya menjadi seorang alim yang bernama Abdullah bin Abdul Malik. Dia menukil statement yang menarik bagaimana ayahnya mendidik anak-anaknya. Dia mengatakan kami kalau dalam perjalanan bersama ayah kami, setiap kali kami sedang jalan di satu titik, maka ayah kami mengatakan bertasbihlah sampai ke pohon sana. Lalu kami bertasbih, entah sudah berapa jumlahnya. Kalau tiba di pohon itu ayah kami akan mengatakan, bertakbirlah sampai ke pohon yang di sana. Lalu mereka bertakbir. Terus begitu agar tidak ada waktu yang ditunda-tunda atau amalan yang terlewatkan begitu saja. Jadi begitu luar biasanya mereka coba menjaga dan tidak menunda-nunda amal. Ya, tidak menunda-nunda amal. Kecuali kalau kita punya udzur syar'i, itu berbeda. Baik, sekarang saya coba bacakan teman-teman sekalian. Apa sebenarnya efeknya kalau kita menunda-nunda amal-amal tersebut. Syekh Muhammad mengangkat di halaman 161 di buku ini sampai 166 kurang lebih, cukup banyak dalil yang diangkat dalam masalah ini. Di antaranya surah Al-Anfal ayat 25.
yang bunyinya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap fitnah atau musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah amat keras siksaannya. Ini bisa bermakna dua ayatnya. Yang pertama, ada orang yang melihat satu orang atau satu komunitas buat kemungkaran lalu dia mengatakan, sudahlah saya nggak mau tegur, biarkan saja, gitu ya. Itu urusan mereka sama Allah. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Karena dia harus mengingatkan kemungkaran itu walaupun semampu dia. Kalau bisa dengan tangan, power bagus. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hatinya. Tapi tidak boleh dia membiarkan. Pernah kita sebutkan hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan Jibril pernah diutus oleh Allah mendatangi satu negeri kemudian akan menghukum negeri tersebut. Lalu kemudian ditemukanlah ada satu hamba Allah yang saleh di sana. Lalu Jibril kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah ada hambamu si fulan yang saleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mulailah azab dari dia karena dia tidak pernah menyeru pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, gitu ya. Jadi bermakna itu. Berarti tidak boleh menunda untuk memberhentikan sebuah kemungkaran. Bermakna juga dari ayat ini adalah tidak boleh menunda amal-amal saleh sehingga kita terkategori juga dengan orang-orang yang zalim tersebut dan bisa kena hukuman dengan mereka. Kalau kita sama sekali tidak pernah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mau masuk surga sendirilah. Mau tetangga kita, teman kita, teman kos, teman kuliah, siapalah partner bisnis, semuanya itu berbuat kemungkaran dan kita biarkan, maka ini berbahaya sekali. Hadits muttafaqun alaih disebutkan, kata Nabi SAW, ya, kalau Allah mendatangkan satu hukuman kepada satu kaum, ya, maka Allah binasakan semua orang yang berimannya dan orang yang kesalahnya, ya, orang fasik atau orang kafirnya, lalu Allah akan bangkitkan nanti sesuai dengan amal mereka. Tapi di sini rincian ulama, orang beriman yang kena ini karena tidak pernah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Itu yang diceritakan tentang juga penduduk negeri Ilah, ya, di dalam Al-Quran. Tentang mereka yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kerah karena mereka dilarang memancing hari Sabtu, mereka mengakali itu dengan cara memasang jala di hari Jumat malam, mereka biarkan ikan masuk hari Sabtu, hari Ahad baru mereka panen. Nah di situ terjadi 3 golongan di negeri Ilah ini. Ilah sekarang masuk di Palestina, ya, namanya Palestina. Jadi pada saat itu ada pengikut Nabi Musa AS tinggal di sana dan mereka dilarang mancing hari Sabtu. Kebetulan profesi mereka adalah nelayan, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Hari Sabtu itu justru ikan-ikan pada datang tanpa mereka harus pergi ke tengah lautan untuk mencarinya. Bahkan sangat mudah untuk dijangkau oleh tangan-tangan mereka. Pada saat itu ada orang yang nakal nih, mereka tidak mau dengar peraturan syariat Allah, maka mereka taruh jala hari Jumat, mereka bilang kami nggak mancing kok hari Sabtu, tapi ikan itu sudah masuk di jala mereka dan mereka panen hari Ahad. Ada golongan kedua, orang-orang beriman yang mengingatkan, ya, nggak boleh, ini dilarang. Jadi ada satu yang melakukan pelanggaran, yang satu mengingatkan. Ada golongan ketiga, dia tidak mengingatkan golongan pertama yang melanggar, tapi dia mengingatkan golongan kedua. Ya, mengatakan untuk apa kalian ingatkan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu? Biarkan saja, itu urusan mereka sama Allah. Nah, karena mereka justru mau menghadang orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat datang hukuman Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama sama ketiga, dua-duanya kena kutukan, ya, pada saat itu. Kemudian diangkat juga firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 65 yang bunyinya Qul huwal qadiru ala yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Katakan hai Muhammad, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Makna ayat ini, ya, yang bisa kita ambil korelasinya dengan bahasan kita adalah kalau kalian terus menunda-nunda amal saleh sehingga kalian lalai, apalagi terus dalam perbuatan dosa, maka setiap saat bisa saja hukuman Allah datang. Nah, kasus menunda-nunda tadi. Ya. Kemudian beliau menguatkan ini dengan riwayat Ibnu Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian kami singgah di sebuah tempat
Di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya, ada di antara kami yang berlomba memanah, dan ada di antara kami yang berada di atas kendaraannya. Lalu penyeru Rasulullah SAW pun menyeru hadirilah salat yang mengumpulkan atau salatul jami'ah. Kemudian kami berkumpul kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sedikit agak panjang. Wa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرفق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه المسلم. Terjemahnya, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan kewajibannya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan memperingatkan mereka kejelekan yang dia ketahui untuk mereka, agar tidak terjerumus. Sesungguhnya umat kalian dijadikan keselamatannya pada awalnya, dan akhirnya akan ditimpa bala atau ujian, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Akan datang satu fitnah, sehingga sebagiannya saling menaiki sebagian yang lainnya, yang sesudahnya akan menjadikan sebagian fitnah yang lain terasa ringan. Lalu datanglah fitnah, kemudian seseorang mukmin berkata, mungkin ini kebinasaanku. Kemudian fitnah itu terangkat dan fitnah yang lain pun datang. Lalu mukmin berkata lagi, mungkin ini atau ini. Maka barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia didatangi oleh kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia mendatangi orang-orang yang Allah suka untuk didatangi kepadanya, maksudnya dengan cara baik. Barang siapa yang membaiat seorang imam, maka berikanlah kepadanya telapak tangannya dan buah hatinya atau sumpah yang murni. Dan taatilah dia jika dia mampu. Jika datang orang lain menyelisihi pemimpin atau imam tersebut, maka penggallah leher orang itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kita bagi menjadi beberapa faedah. Yang pertama, adanya informasi dari Nabi SAW tentang kewajiban semua nabi-nabi, yaitu menyampaikan semua amanah syariat. Baik itu perintah mengerjakan perbuatan, wajib ataupun sunnah hukumnya, dan juga mengingatkan tentang larangan, baik itu haram ataupun makruh kepada umatnya. Masalah mereka terima tidak terima, itu bukan tugasnya nabi-nabi. Tugas mereka, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ma'alaika ilal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Begitu juga Nabi SAW menyampaikan waktu Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan panggilan haji buat manusia. Beliau mengatakan, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Lalu Jibril mengatakan, ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Lalu Ibrahim AS memanggil orang-orang haji, kemudian suaranya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya semua nabi-nabi punya kewajiban dan mereka tidak akan diwafatkan sampai menyampaikan semua yang diamanahkan. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keselamatan umat ini seluruhnya di awalnya. Maksudnya keselamatan dari segala macam penyimpangan karena keberadaan Nabi SAW, ya. Kemudian keberadaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah ini generasi-generasi awal, bahkan disebutkan ada 3 generasi emas Islam. Generasi Nabi SAW yaitu para sahabat, generasi yang sama sahabat tabi'in, generasi yang hidup sama tabi'in yaitu tabi'in. Dikenal dengan 3 qurun mufaddalah atau 3 abad yang terpilih, ya. Maka itu dianggap memang awal-awal mereka banyak selamat, ya, karena memang kedekatannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengingatkan nanti akan ada masalah ujian pada akhir umat ini. Karena kalian akan lihat banyak sekali yang kalian pungkiri, ya, dan terjadi banyak fitnah. Ya, di sini rincian ulama banyak sekali tentang masalah ini, ya. Penyimpangan-penyimpangan agama, baik orang yang terjerumus jelas dari Islam kepada kemurdatan, kemusyrikan, atau dari perbuatan maksiat umumnya, tidak sampai keluar dari Islam, perzinahan, khamr dan segala macam, atau juga termasuk dalamnya adalah mereka
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam syariat. Sehingga ini masuk semua dalam perbuatan-perbuatan yang melahirkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada syariat akan mengatakan, mungkin aku akan binasa, atau bahkan berharap bisa binasa di waktu itu, ya, supaya mereka tidak masuk dalam fitnah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW memberikan kata kunci. Kalau ingin selamat, maka ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Jangan seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentu ini diikuti dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh, dia tidak menunda-nunda amal salehnya. Dia ikuti dengan keimanan dan amal saleh. Dan yang terakhir yang bisa diambil adalah adanya perintah untuk patuh kepada pemimpin yang sudah resmi, ya, dan tidak boleh memberontak, tidak boleh ya mengganggu. Bahkan dianjurkan di sini sebagai bagian keimanan kita memberikan ketulusan hati, mendoakan kebaikan. Dan kalau ada orang yang berusaha memberontak, justru yang memberontak itu yang diperangi. Nah, ini yang diambil daripada hadis ini. Tapi saksi bahasan kita adalah siapa yang ingin beriman, meninggal dalam kondisi nanti selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, dia harus meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan juga hari akhir, artinya memperbanyak amal solehnya. Dari selanjutnya yang mengingatkan kepada kita juga tidak boleh menunda-nunda amal yang diangkat oleh penulis adalah hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsihu kafira wa aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah dengan beramal, ya, amal-amal saleh atau kerjakanlah amal-amal saleh itu sebelum muncul fitnah-fitnah, ya, halangan-halangan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Maksudnya tidak jelas bagi sana seorang, ya, dia ini benar atau ini salah, gitu ya. Di mana seseorang pada pagi hari beriman, kemudian pada pagi hari beriman, kemudian pada sore hari dia menjadi kafir. Atau pada sore hari dia beriman, pada pagi harinya dia menjadi kafir. Jadi dia bisa beriman di pagi hari, sore kafir, atau sore dia beriman, paginya menjadi kafir. Itu semua alasannya karena menjual agamanya demi sebuah bagian dari kepentingan dunia saja. Potongan hadis yang pertama, badiru bil amal, ya, segera beramal saleh. Ini berarti ada perintah untuk tidak menunda-nunda amal, ya. Jadi dimulai dari amal wajib di sini tentunya. Sudah kita berikan tadi beberapa contohnya. Nanti insya Allah di bahasan dosa besar yang akan datang itu kita bahas khusus tentang masalah menunda sholat dari waktunya. Ya. Sengaja saja, nunda-nunda nanti aja, duhur misalnya. Pas azan asar baru mau sholat. Nah ini yang Allah mengatakan fawailun lil musallin, kecelakaan dan kebinasaan, siksaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina an sholatim sahun. Mereka lalai dari sholat-sholat mereka. Contohnya, itu juga masuk dalamnya. Jadi tidak boleh menunda-nunda amal tersebut. Apalagi kita tidak tahu kapan fitnah itu datang, ujian itu datang. Membuat akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk beramal saleh. Kemudian dalam hadis selanjutnya diangkat oleh beliau, masih hadis riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah dalam masa fitnah, masa sulit dan kekacauan seperti hijrah kepadaku. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu yang pegang bukunya ada footnote di bawah ya, nomor hadisnya lengkap disebutkan oleh penerbit tentunya. Di sini maksudnya adalah ibadah tetap tidak boleh ditunda. Walaupun dalam kondisi susah, genting. Fitnah itu kayak susah, ya. Terjadi peperangan, terjadi kekacauan, terjadi bencana alam. Nah, itu juga fitnah. Tetap juga dianjurkan beribadah. Bahkan di saat genting-genting seperti itu, lalu seseorang tetap beribadah, dia tidak menunda amalnya, maka pahalanya sama dengan hijrah ya kepada Nabi SAW. Tentu hijrah ini besar sekali pahalanya. Seperti kasus teman-teman sahabat Nabi dulu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, pada saat diwajibkan di awal fase hijrah dari Mekah ke Madinah yang dikenal dengan muhajirin. Itu pahalanya sangat besar karena mereka hijrah ke Madinah. Dan Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100 ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah al-ayah. Dan siapa yang hijrah di jalan Allah maka dia akan mendapatkan muragaman dan sa'ah. Dua-duanya ini kelapangan dada, kelapangan rezeki, peluang ya,
kebahagiaan hidup. Banyak sekali perkataan ulama-ulama tafsir tentang masalah ini. Tapi itu manfaat orang berhijrah. Dan juga bagaimana Nabi SAW berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat beliau masuk Islam, beliau kasih syarat, saya mau syarat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa syaratnya? Diampuni dosaku. Maka Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, apakah kau belum tahu hai Amr, bahwasanya dengan masuk Islam dosa-dosamu yang lalu diampuni. Kemudian beliau sebutkan, begitu juga orang yang hijrah ya akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya, dan haji juga mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi memang di sini diberikan keutamaan bagi orang yang tetap tidak menunda amalnya di saat-saat genting, apalagi kalau lagi di saat santai gitu ya, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Selanjutnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, siapakah di antara kalian yang hafal dengan sabda Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah, adanya halangan-halangan nanti yang membuat orang susah untuk beribadah? Maka Hudzaifah berkata, aku. Maka dia pun berkata, ayo sebutkan, sungguh engkau sangat kuat menghafalnya. Karena biasanya hadis tentang fitnah ini, apalagi fitnah akhir zaman itu panjang-panjang. Maka Hudzaifah berkata, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, fitnatul rajulu fi ahlihi wa mali wa waladihi wa jarihi, tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Faqala laysa hadhi urid. Innama uridu allati tamuju ka mawjil bahar. Faqultu ma laka walaha ya amiral mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban muglaq atau muglaqa. Faqala yuftahul bab au yuksar. Qultu bal yuksar. Qala dhalika ajdaru alla yuglaq. Faqultu li Hudzaifah akana Umaru ya'lamu manil bab? Qala na'am kama ya'lamu anna duna gadin layla. Inni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalit. Fahibna an nas'alahu min amanil bab faqulna limasruqin as'aluhu fasa'alahu faqala Umar. Ini cukup panjang riwayatnya, terjemahannya adalah kata Nabi SAW, fitnah atau ujian seseorang pada keluarganya akan datang nanti masa di mana seseorang tersibukkan dengan keluarganya sehingga dia kerepotan untuk mengerjakan ibadah, atau tersibukkan dengan hartanya, bisnisnya, sampai dia lupa majelis ilmu, dia tunda sholat dan segala macam. Atau anak-anaknya, atau bahkan tetangganya. Dan itu sebenarnya masih bisa dimaafkan. Kalau seseorang tetap menjaga sholatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya. Maka Umar, ini yang jadi saksi bahasan di sini ya. Lanjutan hadis ini sebenarnya adalah penulis ingin menukil lengkap riwayatnya, tapi saksi bahasan kita di sini artinya jangan sampai menunda-nunda amal soleh, termasuk di masa-masa genting, masa fitnah sedang terjadi. Kemudian Umar berkata, bukan hadis itu yang aku inginkan. Aku hanya ingin hadis tentang fitnah yang menggoncangkan seperti ombak samudra. Maksudnya ada hadis Nabi yang menjelaskan nanti akan terjadi peperangan, akan terjadi kekacauan, akan terjadi dan itu. Saya ingin hadis itu yang seperti ombak yang datang menyerang umat ini gitu. Maka Hudzaifah mengatakan, ada apa antara anda dan fitnah itu wahai Amir Mukminin? Sesungguhnya antara anda dengan fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup. Jadi sebenarnya Hudzaifah sama Umar dua-duanya saling faham nih. Yang lain orang banyak tidak faham tentang masalah yang dimaksudkan di sini. Maka Umar berkata, apakah pintu itu akan terbuka sendiri atau dirusak? Maka kata Hudzaifah, dirusak. Kemudian Umar berkata, kalau begitu pintu itu pantas untuk tidak tertutup lagi. Nah, supaya saya ringkaskan saja, yang dimaksud dengan pintu di sini adalah kematian Umar radhiyallahu anhu. Karena memang selama Umar hidup, maka tidak ada fitnah terjadi di tengah-tengah umat. Setelah Umar meninggal dunia, terjadilah prosesi pembunuhan Utsman, munculnya kaum Khawarij, terjadi peperangan di antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, pasukan yang dikenal dengan pasukan Jamal, itu kisah panjang dan seterusnya itu karena terjadi atau terjadinya setelah meninggalnya Umar radhiyallahu anhu. Makanya Hudzaifah bilang, untuk apa anda bertanya itu Amir Mukminin? Sementara antara anda sama fitnah itu nanti ada pintu. Umar sudah paham kalau itu dirinya. Maka Umar tanya, pintu itu dirusak? Maksudnya saya nanti dibunuh atau memang terbuka sendiri? Saya mati biasa aja. Maka kata Hudzaifah, dirusak. Umar sudah paham itu. Maka kata Umar, kalau begitu sudah pantas pintu yang dirusak itu tidak bisa ditutup lagi. Kemudian kata perawi, aku bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Hudzaifah mengatakan, iya, sebagaimana dia mengetahui bahwa malam adalah sebelum besok siang.
Maksudnya sebagaimana ini malam, ini datang sebelum besok pagi. Pasti malam dulu baru besok pagi. Seperti terangnya orang tahu setelah malam besok pagi, begitu Umar tahu siapa pintu itu. Kemudian dikatakan, sesungguhnya aku menceritakan hadis ini kepadanya semisal hadis yang tidak tersembunyi atas Umar. Kemudian kami perawi merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah siapakah pintu itu. Dan kami berkata kepada Masruq, salah satu tabi'in, tanyakan Hudzaifah. Kemudian dia pun menanyakan kepada Hudzaifah dan Hudzaifah mengatakan pintu itu adalah Umar. Tapi ini kisah yang terakhir tadi saya bilang panjang lebar, itu pelengkapan riwayat. Yang kita ingin titik beratkan, itu persabda Nabi SAW, sungguhnya ya tadi ya fitnah terjadi ya, dan harusnya seseorang menjaga sholatnya dan ibadah-ibadahnya. Selanjutnya hadis riwayat Muslim diangkat juga oleh beliau dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, innaha satakunu fitan ala thumma takunu fitnah al-qaidu fiha khairu minal mashi wal mashi fiha khairu minas sa'i ilaiha ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyulhaq biibilihi atau falyalhaq biibilihi wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bighanamihi wa man kanat lahu ardun falyalhaq biardihi. Faqala rajul ya Rasulullah ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ard qala ya'midu ila sayfihi fayaduqqu ala haddihi bihajarin thumma liyanju in istata'a an-najah. ثم قال اللهم هل بلغت قالها ثلاثا فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار. Terjemahannya kata Nabi SAW, akan terjadi fitnah-fitnah, akan banyak nanti fitnah yang terjadi yang membuat mungkin orang lalai dari amal-amal saleh. Maka jangan tunggu itu terjadi. Di waktu masih lowong kayak sekarang, cuaca bagus, negara aman, dan segala macam ibadah, segera. Ya, kalau kayak teman-teman kita sekarang di Palestina, mereka kerepotan. Cuplikan terakhir yang sampai kepada kami itu, mereka tinggal di kemah itu sekecil, cuma pakai kertas biasa, sudah itu tempat tidur mereka, sudah itu kamar mandi mereka, sudah itu dapur mereka, sudah segala macam. Mereka kerepotan untuk bersuci saja susah sekali. Ya. Itu contohnya, terjadi hal-hal yang di luar prediksi orang. Nanti kalau sudah seperti itu susah untuk ibadah. Tapi tetap dianjurkan tentu menjaganya ya. Akan terjadi fitnah-fitnah, ketahuilah. Ya, kata Nabi SAW, kemudian akan terjadi satu fitnah. Orang yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan pada masa itu lebih baik daripada orang yang berlari kecil. Dan ketahuilah jika fitnah itu telah turun atau terjadi, maka barang siapa yang mempunyai unta, hendaknya dia menetapi untanya. Barang siapa yang mempunyai kambing, maka hendaklah dia menetapi kambingnya. Barang siapa yang mempunyai tanah, maka hendaklah dia menetapi tanahnya. Kesimpulannya hadis ini tentang masalah fitnah kalau terjadi keributan. Ini banyak ulama menarik hadis ini terjadi pada saat peperangan antara sahabat terjadi, ya, antara Muawiyah sama Ali, gitu kan? Waktu terjadi, kita tidak tahu di sini takbir sana takbir, siapa yang kita ikutin nih? Ya, terjadi fitnah-fitnah begitu. Kalau terjadi seperti itu kita tidak tahu kelompok mana yang benar, mana yang salah, lebih baik kita berlepas diri. Nabi SAW mengingatkan kalau ada unta bersama untanya saja, ada kambing menetapi kambingnya. Udah urus saja kambing itu atau unta itu. Ada tanahnya menetap di rumahnya, udah jangan keluar. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapat anda tentang orang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Kata Nabi SAW, dia pergi kepada pedangnya, kemudian dia memukulkan bagian tajam pedangnya pada sebuah batu. Kemudian dia lari dengan segera jika dia mampu. Maksudnya tidak ikut-ikutan dalam fitnah itu. Ya. Ada orang biasa gitu, tawuran misalnya, ikut-ikutan, main serang sana sini, hanya karena fanatik kelompok, tidak paham. Mungkin dia salah, mungkin dia benar, tidak tahu kita, tidak jelas ya. Maka jangan ikut-ikutan dengan hal seperti itu. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat anda jika aku dipaksa hingga aku dibawa ke salah satu dari dua barisan pasukan untuk berperang? Mau nggak mau? Ya. Kemudian seseorang membunuhku dengan pedangnya atau datang satu anak panah hingga akhirnya membunuhku. Maka dia berkata, ya kata Nabi SAW, dia orang yang memaksamu itu akan kembali membawa dosamu dan dosanya. Dan dia termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita ambil sebenarnya benang merah dari riwayat ini adalah bagaimana seseorang itu menghindari ya fitnah-fitnah yang bisa membuat dia terlalaikan dari ibadah, gitu kan? Karena fitnah-fitnah terjadi.
Di masa-masa fitnah kita tidak tahu mana benar mana salah, sudah fokus saja ibadah. Bahkan ada hadis yang menganjurkan kita memperbanyak waktu di rumah kalau tidak ada sesuatu yang mendesak ya untuk keluar. Walaupun fitnah sedang tidak terjadi. Walaupun fitnah sedang tidak terjadi sehingga kita selamat dari bahayanya orang dan orang pun selamat dari bahaya kita. Kalau ada hajat silakan, majelis ilmu, mendesak cari nafkah, apalah segala macam ke rumah sakit mungkin. Tapi kalau tidak, membuang-buang waktu di luar rumah sehingga tidak ada manfaatnya, bahkan bisa membahayakan orang atau kita kena bahayanya orang lain, ini termasuk adalah larangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat dalil terakhir dalam buku ini, hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Tepatnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadahu liyaqtulani. Faqala kun ka khairi ibni Adam. Wa tala hadhihi al-aya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basit yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika ada seseorang yang masuk ke rumahku dan membentangkan tangannya untuk membunuhku? Maka di masa-masa fitnah itu, sedang terjadi fitnah, ada orang begitu. Maka kata Nabi SAW, jadilah engkau seperti salah satu dari dua anak Adam yang paling baik. Kisah Qabil dan Habil. Ya. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 28, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ya. Ini karena kasus ya, dua anak Adam, yang satu karena hasad pada saudaranya, kemudian dia mengancamnya untuk membunuhnya. Karena banyak kisah, nanti kita sampaikan insya Allah di kisah Nabi Adam AS, karena banyak kasus di situ ya. Masalah sedekahnya yang diterima oleh Allah, sementara adiknya diterima, dia tidak diterima. Pernikahan ya dengan wanita, saudara mereka, waktu itu masih ada pernikahan ya dengan saudara karena belum ada manusia selain mereka, menikah dengan saudari yang lebih cantik misalnya, maka membuat hasad, akhirnya dia mengancam saudaranya untuk membunuh. Tapi adiknya sangat bijaksana karena dia tahu kalau dia melawan membunuh nanti malah jadi masalah ya, nanti malah jadi masalah buat dia. Maka dia pun mengatakan, kalau kau ingin membunuhku saya tidak akan melawan, saya berharap ya kau akan mencatat mengambil dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selamatkan dirinya. Ini kebetulan hadis ini diangkat di dalam masalah fitnah, namun kita bisa tetap menarik benang merahnya dalam masalah menunda-nunda amal. Artinya kalau selama masih ada kesempatan beramal, lakukanlah. Jangan sampai masa-masa genting nanti sulit untuk beribadah, baru kemudian kita tidak memaksimalkannya. Nah di sini cukup banyak juga hadis penguat ya. Sampai sini dalilnya terakhir yang diangkat oleh penulis. Ada hadis Nabi SAW tentang kita disuruh memaksimalkan masa muda ya, sebelum tiba masa tua, masa sehat sebelum tiba masa sakit, ya gitu. Masa kaya sebelum tiba masa miskin. Semua ini menandakan memang kita harus memaksimalkan kesempatan. Mungkin sekarang kesempatannya belum tentu sama dengan yang akan datang. Saya pernah berbagi kisah ini, saya ingatkan kembali. Satu waktu saya pernah menjenguk sahabat ayah saya di Makassar. Dua-duanya sudah meninggal, ayah dan juga beliau sudah meninggal, rahimahumullah semuanya. Saya berkunjung ke rumah itu karena biasanya kalau ke Makassar dulu waktu ayah saya masih hidup, saya sering temani beliau. Beliau mau kemana saya temanin, coba ke temannya, ke memenuhi hajatnya ke pasar dan seterusnya lah. Maksudnya pasar itu toko-toko yang dibutuhkan. Satu waktu kami datang ke temannya dan temannya itu diketeter karena kencing, sering keluar air kencing, jadi pakai alat gitu ya, di atas ranjang. Sambil ngobrol saya dengarkan, orang tua ngobrol saya dengarkan, kecuali kalau saya ditanya baru saya respon gitu ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Pas azan asar, saya pamit, maaf, saya bilang Ami, saya panggil Ami, paman, saya pamit dulu untuk ke masjid sholat. Dia bilang silakan, ada masjid dekat sini, saya ke masjid dekat rumah. Selesai sholat saya balik. Waktu saya balik itu beliau mengucapkan kata-kata saya selalu jadikan pegangan sampai sekarang ya. Bagaimana perkataan ini sebenarnya harus diambil pelajaran. Ya, kata-kata hikmah mungkin dia tidak bermaksud apa-apa tapi bisa kita jadikan sebagai hikmah buat kita. Dia mengatakan, nak dulu waktu saya masih muda seperti kamu, saya tidak pernah juga tinggalkan masjid. Tapi sekarang keadaan saya sudah begini. Saya udah gak bisa buat apa-apa. Kalau mau diisi sakit, gak bisa lagi gitu kan. Terus saya berpikir merenung pada saat itu, iya ya, kenapa harus menunggu yang kita tidak pernah tahu. Mungkin beliau tidak pernah tahu di umur itu akan diketeter atau akan stroke atau apalah ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kenapa kita tidak maksimalkan?
Kenapa kita tidak beribadah? Kenapa harus ditunda-tunda ibadah itu? Sementara memang peluangnya masih ada. Dan berapa banyak kesempatan kita untuk bersedekah misalnya, orang miskin selalu kita tunda. Udahlah nanti aja. Bisikan syaitan mengatakan masih ada orang di depan sana mungkin yang lebih butuh. Padahal mungkin orang ini terakhir, mungkin berapa langkah setelah itu meninggal dunia, kan gitu. Kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia, hilang peluang itu. Padahal di detik itu bisa dicatat ya kesempatan amal itu. Ini juga saya pernah berbagi cerita tapi saya ingatkan lagi karena sering saya jadikan pelajaran gitu. Banyak sekali peluang-peluang ibadah. Masalahnya ibadah ini kalau luput dari kita sekali, kita nggak bisa perbaikin ya. Kalau tadi misalnya sholat maghrib ini ada orang yang masbuk 1 rakaat. Mohon maaf ikhwah-ikhwat sekalian kalau memang kebetulan memang ada di antara anda yang seperti tadi karena saya tidak lihat di belakang. Tapi kalau misalnya ada yang luput 1 rakaat tadi, masbuk. Kemudian dia berharap bisa mendapatkan pahala dari awal takbiratul ihram pertama imam misalnya. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam maka dia akan selamat dari kemunafikan dan api neraka. Kan gitu. Maka dia berharap supaya kembali. Gak bisa. Dia bahkan tidak bisa nego sama imam. Imam kembali ke takbiratul ihram supaya saya tidak masbuk. Dan akan dicatat di buku amal dia sudah terlambat di sholat maghrib, di hari itu, di tempat itu selamanya sampai hari kiamat. Gak bisa diperbaikin. Ini salah satu penyebab orang kalau kadang-kadang suka menunda-nunda atau menganggap remeh. Maksudnya kan supaya tidak telat, ya uduk jauh sebelum azan. Jangan tunggu azan, ngobrol kosong dulu sama temannya, nanti azan baru dia mau uduk. Ya pasti kehilangan. Kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa antara azan dan iqamah, kehilangan saf awal kalau laki-laki itu keutamanya besar, kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Banyak sekali luput dari dia. Takbiratul ihram pertama imam sudah dicatat pahala oleh malaikat, iftitah lewat, al-fatihah lewat, dan itu banyak sekali pahala yang lewat. Gitu. Jadi ini kan beda sekali pahala itu contohnya. Saya pernah begitu kedatangan tamu di rumah di Condet, seorang ikhwah, dia bertamu kemudian kami ngobrol, subhanallah saya luput mengikuti perkembangan waktu itu transisi. Kalau tidak salah baru datang dari safar, jadi saya tidak ikut. Saya pikir waktu azan duhur itu jam 12:10. Dia mundur sebelum jam 12 sudah azan. Saya ngobrol, mikrofon masjid dekat rumah kebetulan mati. Ya. Tidak nyala gitu. Terus saya tunggu sampai jam 12:10 kok belum azan. Saya bilang sama dia, akhi kita ke masjid aja dulu. Saya boncengan motor sama-sama. Pas tiba di masjid, masuk di pintu masjid, imamnya sudah sujud rakaat pertama. So, saya sambil jalan ke saf pertama itu sambil saya introspeksi diri. Subhanallah, ini luput dan tidak bisa saya perbaiki ini. Satu kali takbiratul ihram yang luput ini. Dan rakaat pertama ini akan dicatat sampai hari kiamat. Khalid Basalamah ini telat 1 rakaat di salat itu. Tidak bisa diperbaiki. Itu bahayanya ya. Sehingga harus lebih jeli lagi kita memperhatikan masalah ini. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kalau saya nukil lembar-lembaran hidup beliau itu luar biasa. Saking pekahnya peduli supaya jangan tertunda dari dia amal soleh. Sampai dia menceritakan saya tidak pernah, bukan dari bab riya ya, tapi dia menceritakan pengalaman dia mengatakan saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Dan dia mengatakan selama 40 tahun saya tidak pernah melihat kecuali pundak imam. Imam di sini dia di belakangnya 40 tahun. Imam Allah Akbar dia Allah Akbar. Jadi saking pekahnya dia menjaga ya, dan tidak menunda amal tersebut. Begitu juga dengan bab sedekah. Saya pernah keluar di kampung Melayu habis pengajian. Begitu selesai pengajian ada satu ibu gendong anaknya. Kelihatan memang orang miskin susah gitu. Azan, saya karena dengar azan pikiran saya sederhana mau kejar sholat dulu di masjid itu. Lalu saya bilang sama ibu itu, nanti habis sholat ya bu ya. Dia diam saja, saya pergi. Habis sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, habis sholat duhur, saya pulang. Kembali ke situ, mau naik ke mobil, cari ibu itu sudah nggak ada. Terus tiba-tiba saya merasa bersalah. Kenapa tadi saya nggak bantu orang ini ya. Saya naik mobil 3 kali mutar di lokasi yang sama, itu nggak ketemu ibu itu. Nggak ada. Lalu saya menyesal, saya mengatakan subhanallah. Memang berapa detik sih ngorek kantong, ambil uang, kasih ke ibu itu. Kan tidak terlalu lama jedahnya. Kita bukan sedang mau bacain buku yang lama misalnya. Cuma ngorek kantong, kasih uang, habis itu kita jalan. Tidak ketinggalan juga harusnya. Tapi kesempatan itu hilang. Mungkin antum mengatakan ada kesempatan sedekah lagi kesempatan orang. Iya, tapi orang ini di detik itu Allah sedang berikan kita kesempatan untuk bersedekah pada dia. Nah contoh juga sebagai penutup ini, sudah masuk waktu azan. Kalau teman-teman kita di depan mata sedang melakukan amal saleh, jangan cuma nonton. Contoh misalnya antum lagi naik mobil sama teman di lampu merah, ada orang miskin minta, misal.
Kemudian teman antum buka jendela kaca, dia ingin memberikan sedekah. Kebanyakan kita kalau ada di sebelahnya buat apa? Berpikir, ya sudah, kan dia sudah bantu. Ya, dia sudah bantu, sudah dicatat sebagai amalnya. Antum bagaimana? Masa diwakili sama dia? Kan tak mungkin. Artinya dia dicatat pahala, antum tidak. Harusnya antum kalau raih peluang, bagaimana antum mendahului dia meraih pahala? Oh itu orang miskin kita bantu yuk. Antum yang ajak dia supaya dia lebih dulu mau bersedekah, lalu antum titipin sekalian, tidak apa-apa. Nah itu benar. Kalau cuma nonton saja orang, ini apa gunanya? Atau juga berbangga-bangga dengan amal orang lain. Itu teman kos-kosan saya, luar biasa. Selalu sholat malam. Itu temanmu. Ibuku itu, selalu muraja Al-Quran habis subuh. Ayahku gak pernah tinggalin sholat di berjamaah di masjid. Itu orang tuamu. Kamu mana ini? Gitu kan. Bangga dengan amal orang lain, gimana ceritanya? Makanya seorang penyair mengatakan, Laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas, bijaksana mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Itu ayahmu gitu kan. Walakinal fata man yakulu ha anadha. Tapi seorang yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Tunjukkan amal kita, gitu kan? Dan kesempatan sekali lagi amal soleh tidak terulang, maka jangan ditunda-tunda. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.